Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu sesuatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup harus terus berjalan meskipun berbagai kesulitan menghadang. Hidup harus terus bergulir sekalipun sesekali tergelincir. Itu semua dimungkinkan terjadi apabila kita masih memiliki pengharapan
dalam kehidupan kita. Harapan itu yang membuat orang memiliki keyakinan bahwa masih ada kesempatan untuk suatu perubahan. Ada hal yang menonjol dalam perikop Ibrani 6, khususnya ayat yang ke-9 sampai 12, yaitu ketika penulis surat Ibrani menyapa para pembaca suratnya dengan sebutan saudara-saudara yang kekasih. Sapaan kasih ini muncul setelah perikop yang paling keras disampaikan oleh penulis. Di sini penulis hendak mengatakan suatu kebenaran, yaitu meskipun tegurannya terkesan keras, namun ia mengatakannya dengan kasih. Ia berkata, "Kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti." Penulis surat Ibrani tidak memandang mereka sebagai suatu kumpulan orang banyak, sebaliknya sebagai pribadi-pribadi. Penulis memang mengasihi mereka, sekalipun ia tunjukkan dengan cara menegur mereka. Namun, kasih memang bisa menegur dengan keras orang yang dikasihinya. Dan hal yang menarik dalam bagian ini adalah kalau dalam ayat-ayat sebelumnya, penulis surat Ibrani mengecam mereka dengan tajam untuk semua kekurangan dan kelemahan mereka. Tetapi pada bagian ini, ia percaya bahwa mereka masih memiliki sesuatu yang lebih baik dan bahkan hal-hal yang mengandung keselamatan. Tidak ada manusia yang 100% benar tanpa kesalahan dan kekurangan. Tidak ada juga manusia yang selalu jahat atau negatif, seolah-olah tidak ada kebaikan padanya. Kita belajar meneladani Allah yang adil. Dia bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga tidak melupakan hal yang baik yang ada pada diri kita. Bisa jadi keyakinan kita terhadap Kristus mulai luntur, dan bahkan kita mulai terpikat pada ajaran-ajaran lain atau sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Untuk itu, mari bersama-sama waspada agar kita tidak kehilangan iman dan pengharapan, melainkan masing-masing dari kita bertekun dalam kesungguhan hati untuk menjadikan pengharapan kepada Kristus sebagai kepastian akan jaminan keselamatan kita, sehingga kita terus menghidupi panggilan keselamatan itu, panggilan untuk hidup dalam kasih Allah dengan bertanggung jawab sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu tidak pernah terbatas. Sekalipun ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam diri kami, tetapi Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau agar hidup kami menjadi lebih baik lagi. Untuk itu tolong kami, agar hidup kami senantiasa berpadanan dengan Injil-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk udara, untuk suasana, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk apapun yang Tuhan anugerahkan. Kami sungguh bersyukur. Dan pagi ini, kami mau bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang baik itu Cukilan, Sumberjo maupun Janglengan. Mereka yang saat ini sedang sakit, Engkaulah Allah penyembuh, Engkaulah Allah yang memulihkan keadaan kami. Kami bersandar, percayakan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, lawat dan jamah mereka agar mereka sembuh dan pulih dan mendapatkan kekuatan dalam pengharapan iman mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih studi, berikan mereka semangat untuk mengerjakan bagian mereka sebagai seorang pelajar, dan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dalam perekonomian, Tuhan memberkati pekerjaan dan upaya mereka untuk mencari pekerjaan. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.